Halo teman-teman, perkenalkan saya Nela Ashwara. Kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara dan menjadi pusat kebudayaan serta agama Buddha pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Mari kita mulai perjalanan waktu kita ke masa kejayaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-7 Masehi, tepatnya sekitar tahun 670-an, berdirilah sebuah kerajaan di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan. Raja pertama yang memimpin bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Beliau dikenal sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Dengan izin para dewa dan leluhur, aku mendirikan Sriwijaya, cahaya kemenangan bagi Nusantara. Begitu kira-kira semangat sang raja. Nama Sriwijaya ini berasal dari bahasa Sanskerta. Sri berarti cahaya atau kemuliaan, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Nama ini mencerminkan harapan akan kekayaan dan kemakmuran bagi kerajaan serta rakyatnya. Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat, dengan armada kapal yang tangguh dan kemampuan navigasi yang hebat. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan. Wilayah kekuasaannya meliputi tidak hanya di Sumatera, tetapi juga Semenanjung Malaya, sebagian Thailand Selatan, hingga Kalimantan dan Jawa. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan antara Tiongkok, India, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Di masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Raja Balaputradewa juga dikenal sebagai pelindung agama Buddha, menjadikan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Biksu terkenal dari Tiongkok, Ising, pernah tinggal di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar dan mengajarkan agama Buddha. Ini menunjukkan betapa pentingnya Sriwijaya dalam jaringan keagamaan dan budaya di kawasan. Sriwijaya bukan hanya kerajaan dagang, tapi juga pusat kebudayaan dan diplomasi. Mereka membangun pangkalan armada di berbagai pulau untuk menjaga keamanan pelayaran dari ancaman perompak. Kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar di India dan Tiongkok untuk memperkuat pengaruh di kancah internasional. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal dengan seni dan arsitekturnya. Beberapa peninggalan seperti Candi Muara Takus di Riau dan prasasti-prasasti seperti prasasti kedudukan bukit dan prasasti Talang Tua menjadi bukti nyata dan bukti kejayaan dan peradaban Sriwijaya. Namun, kejayaan Sriwijaya tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-11, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan Chola dari India. Raja Sriwijaya pada masa itu, Sri Sanggrama Wijaya, bahkan pernah ditawan dalam konflik tersebut, menandai melemahnya kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, muncullah kerajaan-kerajaan baru seperti Majapahit dan Demak di Jawa juga untuk mempercepat kemunduran Sriwijaya. Pada abad ke-13, Sriwijaya mulai kehilangan pengaruhnya dan akhirnya runtuh. Tetapi, meski sudah lama runtuh, warisan Sriwijaya tetap hidup hingga kini. Kerajaan ini meninggalkan banyak sekali peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Peninggalan tersebut tidak hanya berupa candi dan prasasti, tetapi juga pengaruh budaya dan agama yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Sebagai bangsa yang kaya sejarah, kita wajib menjaga dan melestarikan warisan Sriwijaya agar
generasi mendatang bisa mengenal dan menghargai perjuangan para leluhur kita. Itulah kisah singkat tentang Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang pernah menjadi cahaya kemenangan Nusantara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.